selamat datang di podcast Mandiri, menata arah, niat, dan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Fia Dan aku Ika. Nah, di episode singkat ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang hidup mandiri sejak jauh dari rumah. Buat anak rantau atau anak kos kayak Ika sekarang ini, hidup jauh dari rumah itu rasanya berat banget gak sih? Iya, betul banget. Apalagi aku sebagai anak kos nih, sekaligus anak rantau, ngerasain kalau ngurus semuanya sendiri tuh benar-benar sulit banget. Dari mulai kita bangun pagi tanpa dibangunin, ngatur uang bulanan, sampai sakit pun kita harus bisa ngurus sendiri. Wah, ternyata nggak seenak yang dibayangkan ya yang ngekos itu. Betul banget, nggak seenak yang dibayang-bayangkan gitu. Nah, terus kamu nih sebagai anak rantau, apa sih tantangan terbesar kamu selama kamu hidup mandiri ini? Aku ambil contoh kecil dari pengalaman pribadi aku. Semisal pas aku sakit nih, aku benar-benar ngurus diri aku sendiri sampai sembuh. Yang biasanya di rumah semua diurusin sama mama, tapi semenjak jauh dari rumah ini aku harus bisa ngurus diri aku sendiri tanpa bantuan keluarga. Dan itu tuh rasanya sedih banget, kayak kita apa-apa sendiri gitu. Sedih banget lah pokoknya. Gak cuma itu doang sih tantangannya, kayak ngatur uang bulanan juga termasuk tantangan sih. Kita harus pintar-pintar ngatur keuangan karena kan yang ngelola kita sendiri gitu. Mau boros ya kita sendiri gitu. Kalau di jatahnya segitu, kita harus pintar-pintar ngelola uangnya, harus cukup lah sampai Sebulan ya gitu sampai batas yang udah ditentuin gitu. Nggak boleh boros-boros, harus pintar irit juga. Nah, terus kalau tentang keuangan gini, kamu tuh dikasih uangnya per bulan atau kayak sehabisnya sih? Kalau aku sendiri sih nggak dijatah per bulan ya sehabisnya aja gitu. Tapi selalu dibilangin jangan boros-boros gitu. Iya. Tapi kadang ya selama seminggu sih, mingguan, per minggu gitu. Oh, ternyata ngekos itu malah susah ya ngatur keuangannya. Bener, susah banget. Apalagi kan kita yang biasanya terima jadi aja gitu. Kalau di rumah kan gak mikirin uang-uang gitu. Kita cukup dikasih uang saku aja kan buat sekolah gitu. Tapi semenjak ngerantau ini kayak Semuanya dibeli gitu harus ya. bisa ngatur keuangan nih. Harus pintar-pintar kita mana yang dibutuhin sama mana yang gak terlalu penting gitu. Harus pintar-pintar juga ngatur uangnya supaya cukup lah ibaratnya, yang boros-boros. Nah, terus apa sih pengeluaran terbesar kamu? Kalau aku sendiri ya makan sih. Karena jujur aku selama ngekos ini jarang banget buat masak, karena kan aku posisinya sendirian di rumah. Jadi kayak kalau mau masak tuh kayak mager gitu. Kan cuma buat sendiri doang, takut kebuang, takut nggak habis, mubazir. Nanti mendingan beli aja sekali jadi gitu kan, bisa buat, maksudnya bisa langsung habis makan ya. gitu kan, nggak kebuang. Tapi ya minusnya di pengeluarannya itu boros banget. Pengeluarannya bertambah terus ya. Bertambah karena jarang masak. Nah, jadi hal penting apa sih yang kamu pelajarin sejak hidup mandiri ini? Satu hal penting yang aku sadarin sejak jauh dari rumah ya, sejauh apapun kita pergi itu jangan lupa tetap jaga komunikasi sama keluarga, karena komunikasi itu kunci dari semuanya. Jangan sampai kita putus komunikasi sama keluarga nih, mentang-mentang rantau terus jauh dari rumah, kita seenaknya aja nggak ngabarin keluarga. Jadinya kan keluarga juga punya rasa khawatir gitu. Walaupun kita ngerantau nih, kita harus pintar-pintar jaga komunikasi juga sama keluarga. Sesibuk-sibuknya kita, seenggaknya kita tetap ngechat lah, ngabarin kalau kita tuh baik-baik aja di sini. Karena kan keluarga juga nggak bisa selalu mantau kita secara langsung di sini. Cuma lewat komunikasi handphone itu aja bisa ngetahuin kita tuh di sini baik-baik aja apa enggak gitu. Intinya jaga-jaga komunikasi lah sama keluarga, karena itu tuh penting banget.
Wah, ternyata ngekos itu banyak suka dukanya banget ya, Kak. Ya bener banget, kayak kita suka duka pun sendiri gitu, cuma diri sendiri yang tahu. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari podcast kita yaitu hidup mandiri sejak jauh dari rumah memang penuh tantangan. Tetapi dari situ kita belajar untuk menjadi dewasa dan penuh tanggung jawab. Dan walaupun jauh, jangan lupa tetap jaga komunikasi sama keluarga ya, karena itu penting banget. Tetap semangat dan jaga diri buat para anak rantau. Wah, tidak terasa ya kita sudah sampai ke penghujung podcast kali ini. Nah, semoga pembahasan yang kita bicarakan tadi berguna buat kalian semua ya. Dan terima kasih juga nih buat Kak Ika udah berbagi cerita-cerita menarik dan bermanfaat buat anak rantau di luar sana nih. Sama-sama Kak Via, semoga bermanfaat ya. Nah, sekian episode podcast dari kami. Jangan lupa like, komen, Dan share ke teman-teman kalian yang masih takut buat hidup mandiri, karena nggak menyenangkan itu kok guys. See you di episode podcast berikutnya. Bye.